Emak Banteng, Ibu Megawati Soekarno Putri, ini ternyata belum mengampuni Jokowi dan Gibran. Mau sampai kapan? Karena jika terus begini, saya sih yakin PDIP akan retak dari dalam. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tidak usah seorang komentator politik atau pengamat politik melihat bahwa Bu Mega, ya walaupun alasannya sakit di sini, tidak datang. Yang kebetulan banget Mas Ganjar juga nggak datang. Jadi kalau kita melihat ini, kita pasti tahu bahwa Bu Mega dan Mas Ganjar dan semua jajaran elit PDIP ini masih belum move on atau mengampuni Jokowi dan Gibran, atau paling tidak dilarang, atau paling tidak mungkin pengen agar dipuji oleh Bu Mega karena mereka juga setuju dengan apa yang dirasakan oleh beliau dan berusaha untuk menunjukkan sikap itu dengan sama-sama nggak hadir. Padahal sejatinya tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik. Yang abadi itu adalah tujuan dan juga harapan dari kelompok politik agar mereka ini bisa mewujudkan versi terbaik dari cita-cita membangun negara yang mereka inginkan. Nggak tahu ya kalau keinginannya hanya untuk berkuasa. Dan tujuan ini biasanya akan mempersatukan mereka. Ini sudah terjadi dan dipraktekkan sudah sejak dulu dalam sejarah. Maka kadang-kadang suka nggak masuk akal. Kemarin ada Arteria Dahlan yang terus kemudian mengalah kepada cucu dari Bung Karno atau keponakan dari Bu Mega ini di daerah pemilihan saya lagi di Jawa Timur 6 sana, memberikan jalan untuk Mas Romy Soekarno untuk menjabat di sana. Saya tidak ingin mempertanyakan kredibilitas Mas Romy Soekarno ini tadi. Tetapi bukankah yang dipilih oleh masyarakat itu bukan dia? Itu adalah ya sebenarnya ada orang yang pertama ini, terus kemudian ada yang kedua, ibu-ibu namanya Bu Sri atau siapa, baru Arteria Dahlan dan Mas Romy ini yang keempat. Sehingga akhirnya Mas mantan DJ ini tadilah yang akhirnya menjadi anggota DPR yang mewakili daerah saya di Jawa Timur 6 sana. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Sudah ya? Nggak mau bahas tentang politik dinasti, atau harusnya di sini banyak mempertanyakan kenapa Mbak Nana atau Najwa Shihab ini nggak menunjukkan peringatan darurat karena ada hal itu. Tapi kita harusnya tahu, sama-sama tahu bahwa baper dalam berpolitik itu sama dengan menggali kuburan mereka sendiri. Karena bukankah sejatinya politik itu harus bisa mengakomodir dan juga bisa negosiasi akan kepentingan ini tadi? Apakah mereka lupa bahwa politik sebenarnya bukanlah sebuah tujuan, tapi hanyalah alat untuk mencapai tujuan itu tadi? Dan sejatinya perpolitikan itu ada dalam segala sendi kehidupan. Buat kalian yang ngantor, tentu kalian familiar dengan hal-hal seperti ini. Bahkan saat di sekolah, terus kita ingin jadi pengurus kelas atau pengurus sekolah atau menjadi ketua OSIS, ada perpolitikannya juga. Lobby kanan, lobby kiri, menyampaikan gagasan, dan berusaha memenangkan orang-orang yang memiliki suara ini. Dan jika kaku, bukankah tujuan itu akan sulit untuk tercapai? Sedangkan waktu ini adalah sesuatu yang nggak akan bisa dibeli. Maka mungkin berpikir, ya sudah kita tunggu 5 tahun, nanti terus kemudian kita akan baru bersama-sama membangun Indonesia setelah itu, setelah Jokowi dan Gibran nggak ada di sana. Rasanya aneh nggak sih? Sedangkan dalam partai itu sendiri ingin menyatukan banyaknya tujuan dari orang-orang ini, terutama dari banyak daerah di Indonesia, dengan kendaraan ideologi yang sama. Dan bukankah harusnya PDIP pun seperti itu? Betul sih bahwa kesetiaan sampai mati ini didemonstrasikan oleh para elit PDIP seperti Mas Ganjar
yang dia nggak datang, tapi kemudian membuat sebuah video memberikan selamat, tapi cuma ke Pak Prabowo. Tapi kita nggak boleh lupa loh. Salah satu menteri, ini Menteri Perumahan Rakyat kalau nggak salah, Mas Ara di sini atau Bang Ara, Marwar Sirait, ini keluar dari PDIP karena banyak nggak setuju dengan keputusan dari Bu Mega ini tadi. Saya cuma berpikir bahwa Bang Ara ini adalah just the tip of the iceberg. Sesuatu yang sebenarnya ada lebih banyak lagi, tapi kelihatan cuma dia sendiri. Dan jika ini ternyata terjadi, bukankah ini akan menjadi ancaman yang besar untuk partai berlambang banteng ini tadi? Dan sejatinya di dunia yang berputar sangat cepat dan lebih cepat daripada biasanya saat-saat ini, terutama setelah pandemi dan kita beralih ke digital dengan sangat cepat ini, perubahan itu terjadi lebih cepat daripada biasanya. Sehingga kita tidak bisa resilient atau bertahan dan melawan perubahan ini tadi, tapi kita harus embracing atau berusaha untuk menerima perubahan agar kita tidak tergerus oleh perubahan tadi. Maka nggak berlebihan jika saya mensinyalir bahwa PDIP ini bisa saja memang sudah retak di dalamnya. Melihat bahwa dalam jajaran kabinet saja tidak ada, padahal mereka tahu bahwa kesempatan itu sebenarnya ada. Tapi hanya karena sakit hati, hanya karena framing merusak demokrasi, yang padahal ini semua terjadi karena Bu Mega saat itu keluar dari janjian bareng-bareng untuk memajukan Prabowo dan Ganjar. Terus kemudian terjadilah hal-hal yang di luar nalar ini, maka seharusnya ini bisa lebih ditolerir dan dimengerti dan bisa diterima. Sedangkan di sisi yang lain, pengkultusan terhadap Trah Soekarno ini, kalau menurut saya sih sudah, saya tidak bisa mengatakan lebih jauh karena saya bukan merupakan bagian dari PDIP itu sendiri, tapi bukankah banyak juga kader-kader lain seperti Arteria Dahlan yang kemarin lumayan sukses memimpin Jatim 6 ini tadi, tapi ternyata harus digantikan oleh seseorang yang kita nggak tahu beliau ini sepak terjangnya apa di dunia politik sebelumnya. Sehingga saya bisa memprediksikan bahwa keretakan ini bisa saja jika ternyata menimbulkan bedol desa, akan tercipta partai sempalan yang bisa saja merupakan sebagai buah dari ketidakpuasan atas kepemimpinan Bu Ketum yang sekarang, yang seharusnya sudah waktunya digantikan oleh Mbak Puan, yang mana ini semuanya akan bisa dicegah jika Bu Mega itu bisa sembuh dari baperannya ini tadi. Dan rasanya sangat sedih jika kita melihat partai yang mewakili wong cilik, mengusung ideologi yang sudah ada sejak Republik ini berdiri, harus mengalami kemunduran, bahkan disinyalir bisa saja kehancuran jika politik baperan ini masih terus diperagakan. Saya seperti banyak orang yang lain sama-sama menyayangi partai PDIP ini tadi dan berharap bahwa apapun yang akan ada di 5 tahun ke depan ini, PDIP akan ikut bisa berpartisipasi dalam pembangunan dan tidak karena alasan baper dan sakit hati akan menjadi faktor yang menyebabkan kontraproduksi kepada tinggal landas Indonesia menuju Indonesia Emas nanti. Untuk kalian yang setuju atau tidak setuju, silahkan tulis komentar kalian di bawah sini. Terima kasih atas waktu dan juga AdSense kalian, dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.